Oke, kita lanjutkan di sesi kedua ini. Kita masih membahas mengenai aplikasi turunan, tapi untuk kali ini turunan digunakan untuk memudahkan kita menggambarkan grafik dari sebuah kurva. Yang pertama, grafik untuk fungsi polinomial. Contohnya adalah seperti ini. Fungsi polinomial derajat 1 atau 2 ini jelas untuk digambar grafiknya. Tapi kalau Anda ketemu dengan fungsi polinomial yang derajatnya tinggi, bisa 50 atau 60 dan lain selanjutnya, ini hampir mustahil untuk digambar atau disketsakan. Jadi yang akan saya bahas ini adalah fungsi-fungsi polinomial yang masih mungkin untuk bisa digambarkan sketsa dari grafiknya. Contoh yang pertama adalah fungsi dari fx 3x pangkat 5 dikurangi 20x pangkat 3 per 32. Nah, di sini kita akan menggambarkan sketsa dari grafik fungsi ini. Yang pertama yang harus Anda ingat adalah fungsi di sini adalah fungsi ganjil. Kenapa disebut sebagai fungsi ganjil? Anda bisa baca lagi di materi sebelumnya yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelum-sebelumnya mengenai fungsi. Di sini disebut sebagai fungsi ganjil karena nilai dari f minus x-nya itu adalah nilai yang sama dengan fx-nya. Maka ini disebut sebagai fungsi ganjil. Oleh karena itu grafiknya simetri terhadap titik asal. Jadi dia simetri terhadap titik asalnya. Dengan menetapkan fx-nya ini sama dengan 0, jadi si fx ini yang pertama untuk menggambarkan grafiknya kita sama dengankan 0 untuk mencari perpotongan terhadap sumbu x. Nah, di sini diperoleh titik perpotongannya adalah 0 dan plus minus 2,6. Jadi 3x pangkat 5 dikurangi dengan 20x pangkat 3 dibagi dengan 32 ini sama dengan 0. Hasilnya adalah 3x pangkat 5 dikurangi dengan 20x pangkat 3 sama dengan 0. Sini sama-sama memiliki x pangkat 3 sehingga x pangkat 3 di sini 3x kuadrat dikurangi dengan 20 sama dengan 0. Paham ya? Di sini x pangkat 3 sama dengan 0, kemudian 3x kuadrat dikurangi 20, 3x kuadrat dikurangi 20 sama dengan 0 itu sama dengan 20. Nanti x kuadratnya adalah 20 per 3 sehingga x-nya adalah akar pangkat 2 dari 20 per 3 yaitu positif, negatif, negatif, positif dari 2,6. Nah, selanjutnya ketika kita sudah mendapatkan titik potong terhadap sumbu x, ini untuk mencari titik potong terhadap sumbu x itu sama dengan kan 0. Kemudian untuk mencari titik potong terhadap sumbu y berarti x-nya yang disama dengan kan 0. Nah, selanjutnya kita harus mencari kemonotonan dan kecekungannya. Untuk mencari kemonotonan, kita harus mencari turunan pertama dari fungsinya. Ini sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi yang pertama, untuk mencari titik mana sampai mana dia naik, titik mana sampai mana dia turun, artinya kita harus mencari turunan pertama dari fungsinya. Kemudian nanti dicari turunan pertama disama dengan kan 0, dapat titik kritis di titik berapa, kemudian dicek titik itu ada nilai yang lebih kecil dari titik tersebut itu apakah dia naik atau turun. Nah, selanjutnya kita cari dulu turunan pertama dari fungsi fx ini. Diperoleh turunan pertamanya adalah 15x pangkat 4 dikurangi 60x kuadrat. Perhatikan, ini memang ada penyebutnya, tetapi penyebut di sini tidak ada x, sehingga penyebut di sini adalah sebuah konstanta. Jadi tidak menggunakan aturan turunan untuk u per v, untuk fungsi u per v. Sehingga diperoleh turunan 3x pangkat 5 itu adalah 15x pangkat 4. Ini sama dengan 15 per 32x pangkat 4. Kemudian dikurangi dengan turunan dari 20x pangkat 3 per 32, yaitu 60x kuadrat. Nah, selanjutnya di sini sama-sama memiliki 15x kuadrat. Jadi yang ini bisa dibentuk dalam 15x kuadrat. Kemudian di sininya adalah x kuadrat, kemudian dikurangi dengan 60 dibagi dengan 15 adalah 4. Nah, ini adalah 15x kuadratnya di sini, kemudian x kuadrat dikurangi 4-nya kita faktorkan untuk memudahkan mendapatkan titik potong. Sehingga nilainya adalah x dikurangi 2 dengan x dikalikan dengan x tambah 2.
Maka kita akan memperoleh nilai X sama dengan 0, kemudian X sama dengan 2, dan X sama dengan negatif 2. Artinya di sini negatif 2, 0, dan positif 2. Nah, selanjutnya untuk mengetahui apakah dia naik turun, artinya kita harus cek apakah nilai yang lebih kecil dari minus 2 menghasilkan turunan yang lebih besar dari 0 atau tidak. Nah, di sini yang nilainya lebih kecil dari minus 2 ternyata menghasilkan nilai yang positif, sehingga dia naik katanya. Kemudian yang nilai di antara minus 2 sampai dengan 0, dia menghasilkan nilai, ini disubstitusikannya ke dalam fungsi turunannya. Dia negatif, berarti dia turun. Kemudian 0 sampai dengan 2 juga masih menghasilkan nilai yang negatif, berarti dia turun juga. Kemudian nilai yang lebih besar dari 2, dia positif, berarti dia naik. Nah, kemudian setelah kita tahu bahwa di dalam titik-titik kritis ini menghasilkan monoton naik dan turun, artinya kita harus mencari cekungnya kemana, cekung ke atas atau cekung ke bawah. Nah, mencari cekungan ke atas atau ke bawah, kita manfaatkan turunan kedua, seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Jadi di sini tidak akan saya bahas lagi bagaimana menentukan cekung ke atas, cekung ke bawahnya secara detail, tapi perhatikan. Tadi kita mencari turunan pertama untuk melihat apakah dia monoton naik, monoton turun. Nah, di sini perhatikan. Jadi dibatasi ya. Jadi ini adalah garisnya, kemudian ini adalah titik yang tadi yang saya tunjukkan pada slide sebelumnya. 0, kemudian 2, kemudian tadi katanya di sini naik ya, dia menghasilkan nilai yang positif, kemudian di antara minus 2 sampai dengan 0 dia turun, kemudian 0 sampai dengan 2 dia turun, kemudian dari 2 sampai dengan seterusnya itu dia naik. Selanjutnya kita harus menentukan dia naik di sini itu cekung ke atas atau cekung ke bawah. Nah, dia menggunakan turunan kedua. Jadi, turunan pertama tadi kita turunkan lagi. Hasilnya adalah 60x pangkat 3 dikurangi dengan 120x per 32. Di sini sama-sama memiliki 15x kuadrat juga. Artinya di sini 15x kuadrat itu hasilnya adalah 4x dikurangi dengan berapa? Di sini. 120 120 dibagi 60 itu berapa? Berarti 8. Nah, ini. Kemudian perhatikan ya di sini X. Tapi yang di sininya X kuadrat. Artinya yang di sini harus per 8 per X. Paham ya? Nah, selanjutnya sama seperti tadi, yang ini difaktorkan hasilnya adalah X dikurangi dengan akar pangkat 2, kemudian dikalikan dengan X ditambahkan dengan positif akar pangkat 2. Nah, untuk mencari dia apakah cekung ke bawah, cekung ke atas, titik-titik yang tadi substitusikan ke dalam turunan ini apakah dia hasilnya positif atau negatif. Turunan kedua, titik-titik yang diperoleh di sini minus akar 2. Jadi kita memperoleh satu titik minus akar 2, kemudian titik 0 dan titik positif 2. Jadi yang ini 0, kemudian yang di sini akar 2, yang di sana negatif akar 2. Nah, substitusikan titik-titik ini ke dalam turunan keduanya apakah menghasilkan nilai yang positif atau negatif. Nah, di sini dapat dilihat ternyata yang kurang dari minus akar 2 itu adalah cekung ke bawah seperti ini. Kemudian minus akar 2 sampai dengan 0 itu cekung ke atas. Kemudian 0 sampai dengan akar 2 itu negatif, cekung ke bawah, berarti yang di sini akar 2 sampai menghasilkan nilai yang positif, berarti dia cekung ke atas. Nah, artinya perhatikan di sini ya. Tadi batasnya itu sampai dengan minus 2. Minus 2 di sini. Titiknya ada di sini. Dia cekungnya, dia kan naik katanya. Naik, kemudian cekungnya ke bawah. Jelas. Kemudian yang dari 2 sampai dengan minus akar 2 juga dia turun, katanya mulai turun dan cekungnya ke bawah. Kemudian perhatikan ya,
sampai dengan minus akar 2, cekung ke bawahnya. Nanti dari minus akar 2 ke atasnya, dia cekung ke atas. Karena menghasilkan nilai sampai dengan 0. Nah, di sini. Berarti kan dari sini kan dia turun katanya. Turun, tapi yang sampai dengan minus akar 2-nya dia adalah cekung ke bawah, tapi yang dari minus akar 2 sampai dengan 0 dia cekung ke atas. Arahnya ke atas, yang ini ke bawah. Kemudian dia tetap turun dari 0 sampai dengan 2. Dia berubah dari cekung ke atas, katanya dia berubah menjadi cekung ke bawah. Paham ya? Kemudian dari titik cekung ke bawahnya sampai dengan akar 2 saja. Dari akar 2, walaupun tetap turun, dia cekungnya berubah menjadi ke atas. Kemudian dari titik 2, naiknya cekung ke atas. Nah, itu adalah cara kita menggambar grafik dengan memanfaatkan turunan pertama dan turunan kedua. Jadi untuk turunan pertama, kita cari apakah monoton naik atau monoton turun, selangnya sampai mana. Kemudian turunan keduanya kita manfaatkan untuk melihat cekungnya ke bawah atau ke atas. Kemudian nanti penggambaran sketsanya itu harus disesuaikan dengan batas-batas di sini, jangan lupa. Jadi jangan sampai kebablasan dia cekung ke atasnya sampai minus akar 2, tapi dia malah jadi naik ke sini, naik ke sini. Tidak seperti itu. Jadi ikutin lagi alur-alur yang sesuai dengan tadi. Nah, jika ada yang kurang jelas boleh tanyakan langsung ke WA saya atau melalui forum diskusi di e-learning-nya. Kemudian contoh keduanya adalah fungsi rasional. Fungsi rasional ini adalah hasil bagi dari dua fungsi polinomial, sehingga lebih rumit untuk digambarkan grafiknya dibandingkan dengan polinomial. Khususnya jika ditemui penyebut yang sama dengan 0. Nah, contohnya adalah fungsi rasionalnya adalah x kuadrat dikurangi 2x ditambah dengan 4 dibagi dengan x dikurangi 2. Nah, fungsi fx ini bukan merupakan fungsi genap ataupun ganjil, sehingga tidak diharapkan simetris yang biasa. Kemudian tidak ada perpotongan dengan sumbu x karena penyelesaian dari x kuadrat dikurangi 2x ditambah 4 sama dengan 0 bukanlah bilangan real. Nah, perpotongan dengan sumbu y adalah minus 2, kita mengharapkan asimtot tegak pada x sama dengan 2. Jadi perpotongan terhadap sumbu y sama dengan 0, x di sini di-nolkan. X di sini substitusikan 0 diperoleh bahwa nilai y-nya adalah minus 2. Jadi di sini 0, minus 2 titiknya. Nah, dari titik ini kita mengharapkan asimptotik tegak pada x sama dengan 2. Nah, perhatikan di sini penyebutnya kan tidak boleh sama dengan 0, sehingga kita harus menggunakan limit. Masih ingat limit ya? Limit kiri dan limit kanan. Jadi titik keduanya ini tidak termasuk, tapi yang mendekati 2 dari kiri dan yang mendekati 2 dari kanan itu termasuk. Jadi menggunakan limit kanan dan limit kiri. Jadi nilainya di sini Anda cari, gunakan aturan limit. Nilainya adalah minus tak hingga dan positif tak hingga. Nah, kemudian cara menggambarkan grafiknya sama seperti tadi, kita cari turunan pertamanya. Cari turunan pertamanya diperoleh titik 0, kemudian titik 2, dan titik 4. Jadi kita memperoleh titik 0, 2, dan 4 di sini. Kemudian substitusikan titik-titik kritis ini ke dalam persamaan fungsi turunannya, apakah menghasilkan nilai yang positif atau negatif. Tadi katanya yang di antara yang lebih kecil dari 0 itu dia naik, menghasilkan nilai yang positif. Kemudian yang 0 sampai dengan 2 itu dia negatif, berarti dia turun. Kemudian yang 2 sampai dengan 4 juga negatif, dia turun. Kemudian yang lebih besar dari 4, dia positif, artinya dia naik. Jadi naik, turun lagi, kemudian naik. Nah, selanjutnya permasalahannya adalah kita harus menentukan naiknya di sini cekung ke atas atau cekung ke bawah, turun di sini juga cekung ke atas atau ke bawah, ini cekung ke atas atau ke bawah juga. Nah, itu memanfaatkan turunan keduanya. Turunan keduanya, persamaan ini kita turunkan lagi, diperoleh 8 per x dikurangi 2 pangkat 3, sehingga diperoleh nilai 2. 2. Jadi titiknya ada di sini. Nah, substitusikan 2 ini ke dalam persamaan turunan keduanya, dia menghasilkan yang nilainya lebih kecil dari 2 itu menghasilkan yang negatif, berarti dia cekung ke bawah.
Kemudian yang lebih besar dari 2 menghasilkan nilai yang positif, dia cekung ke atas. Baru kita gambarkan. Jadi grafik rasional adalah seperti ini. Ini garis X sama dengan 2 ya. Nah, jadi tadi dari 0 sampai 0 itu dia cekung ke bawah dan naik. Kemudian dari 0 sampai dengan positif 2, sampai dengan positif 2 ini, dia turun dengan cekung ke bawah. Paham ya? 0 sampai dengan 2 dia turun. Dan dia cekung ke bawah yang ini. Kemudian selanjutnya dari 2 ini dia turun dengan cekungnya ke atas. Kemudian naik lagi dari 4 dengan cekung ke atas. Nah, seperti ini. Semoga bisa dipahami ya. Jika ada yang kurang jelas, boleh tanyakan langsung melalui WA. Nah, selanjutnya adalah fungsi yang melibatkan akar-akar. Analisis fungsi berikut dan gambarlah grafiknya. Jadi, kita memiliki fungsi akar pangkat 2x dari x dikurangi 5 dikuadratkan dibagi dengan 4. Daerah asalnya adalah 0 sampai dengan tak hingga, 0-nya termasuk atau selang tertutup. Dan daerah hasilnya adalah sama, 0 sampai dengan tak hingga. Sehingga grafik F ini terbatas di kuadran pertama, sumbu koordinat positif. Interseptnya di sini diperoleh, intercept X-nya adalah 0 dan 5, kemudian intercept Y-nya adalah 0. Ini adalah titik potongnya maksudnya. Titik potong untuk X itu adalah di 0 dan 5, 0 dan 5. Kemudian titik potong di sumbu Y-nya adalah di titik 0. 0,0 di sini. Nah, selanjutnya sama seperti biasa cari turunan pertamanya. Turunan pertama dari sini diperoleh adalah titik 1 sampai 1 dan 5. Nanti dicari nilai yang lebih kecil dari 1 itu naik atau turun, positif atau negatif, kemudian 1 sampai dengan 5 naik atau turun, positif atau negatif, dan lebih besar dari 5 positif atau negatif, naik atau turun. Setelah diketahui monoton naik, monoton turunnya, gunakan turunan kedua lagi seperti biasa, kemudian cari juga dia apakah cekung ke atas atau cekung ke bawah. Nah, di sini ini adalah grafiknya. Jadi diperoleh dari 0 sampai dengan 1 katanya dia naik dan cekung ke bawah. Kemudian 1 sampai dengan 2,6 dia turun dengan cekung ke bawah. Kemudian 2,6 sampai dengan 5 itu dia turun dengan cekung ke atas. Kemudian 5 sampai dengan seterusnya sampai dengan tak hingga itu naik dan cekung ke atas. Nah, itu adalah memanfaatkan turunan pertama dan turunan kedua. Sehingga kita dapat menyimpulkan bagaimana cara kita membuat sketsa grafik dari sebuah fungsi. Yang pertama, langkah pertamanya adalah periksa daerah asal dan daerah hasil fungsi untuk melihat apakah ada daerah di bidang yang dikecualikan. Ya, tadi ada kan untuk fungsi rasional ya, penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Berarti nanti harus dicari titik mana yang menyebabkan sama dengan 0 sehingga itu harus dikecualikan. Selanjutnya harus menggunakan limit, nilai yang mendekati titik yang menyebabkan nilai penyebutnya 0. Kemudian ujilah kesimetrian terhadap sumbu Y dan titik asal, apakah fungsi genap atau fungsi ganjil. Kemudian carilah interceptnya. Intercept di sini adalah titik potong terhadap sumbu Y dan titik potong terhadap sumbu X. Kemudian langkah keduanya, gunakan turunan pertama untuk mencari titik-titik kritis dan mengetahui tempat-tempat grafik naik dan turun. Kemudian ujilah titik-titik kritis untuk maksimum dan minimum lokal. Paham ya? Kemudian gunakan turunan kedua untuk mengetahui tempat-tempat grafik cekung ke atas dan cekung ke bawah dan untuk melokasikan titik-titik balik. Baru carilah asimtot-asimtotnya. Nah, nanti langkah ketiganya tinggal gambarkan beberapa titik, kemudian buatlah grafiknya berdasarkan tadi. Monoton naik, monoton turun, kemudian maksimum minimum lokalnya, kemudian turunan kedua dan grafik cekung ke atas dan cekung ke bawahnya. Nah, materi hari ini sampai di sini. Semoga bisa dapat dipahami. Jika ada yang masih kurang jelas, silahkan tanyakan langsung ke WA saya di jam kerja, atau boleh gunakan forum diskusi di e-learning. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.